Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi al-mutahhirin wa ashabihi al-warithin li ahkami syari'atihi ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, mari sama-sama kita ucapkan sebagai bentuk rasa syukur kita atas semua nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga di saat sekarang ini kita masih mau mempergunakan nikmat yang Allah berikan untuk beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari sama-sama kita kirimkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapat syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selaku khotib dalam kesempatan kali ini, tidak pernah lupa untuk mengingatkan diri khotib pribadi dan kepada jamaah salat Jumat semuanya. Mari sama-sama kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenarnya, yakni dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, adapun landasan khutbah kita dalam kesempatan kali ini, khotib ambil dari sebuah hadis yang dituliskan oleh Sayyid Ahmad Al-Hashimi di dalam kitab Muhtarul Ahadits Nabawiyah, hadis riwayat At-Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatu fada'ila min sa'adatil mar'il muslimi fid dunya, al-jarus solihu wal maskanul wasifu wal markabul hayyin." Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Salatu fada'ila min sa'adatil mar'il muslimi fid dunya." Ada tiga hal utama yang akan memberikan kebahagiaan kepada seseorang dalam menjalani kehidupan di dunia. Siapapun orangnya, kita pasti ingin bahagia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Bukankah di setiap munajat doa kita, sebelum kita meminta kebahagiaan di akhirat, terlebih dahulu kita meminta kebahagiaan di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi tidak cukup kalau hanya sekedar doa. Doa harus dibarengi dengan usaha. Untuk itu Rasulullah memberikan tuntunan kepada kita apa yang harus kita lakukan untuk bisa mewujudkan doa yang telah kita panjatkan. Yang pertama, kata Rasulullah, al-jarus solihu, mempunyai tetangga yang baik. Siapapun orangnya dalam menjalani kehidupan keseharian di dunia ini pasti akan senang ketika mempunyai tetangga yang baik. Tapi kita harus ingat, kalau kita ingin mempunyai tetangga yang baik, maka terlebih dahulu kita harus baik terhadap tetangga kita. Karena prinsip di dalam kehidupan ini, kama tudinu tudan. Sebagaimana kamu berbuat terhadap orang lain, seperti itulah orang lain akan berbuat kepada.
Jadi kalau kita ingin mempunyai tetangga yang baik, terlebih dahulu kita harus baik terhadap tetangga kita. Masyarakat muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, wal maskanul wasi'u, mempunyai tempat tinggal yang luas, rumah yang besar, harta yang banyak, jabatan yang tinggi, semua orang pasti akan senang memilikinya. Apakah ketenangan dan kebahagiaan itu hanya milik orang kaya saja? Tentu saja tidak. Ingat wahai saudaraku, rumah kita sebenarnya adalah hati. Kalau luaslah hati, walaupun rumah kecil besar rasanya. Kalau sempitlah hati, walaupun rumah besar kecil jadinya. Karena rumah kita yang sebenarnya adalah hati yang ada di dalam diri kita ini. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ingatlah, dengan banyak mengingat Allah, hati tenang, jiwa lapang, batin akan terasa tentram. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah telah mengingatkan kepada kita semuanya, "Wadzakirina Allaha katsiran wadzakirat, a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut dan mengingat Allah, maka Allah akan memberikan ampunan dan pahala yang sangat besar. Tapi sebaliknya, di dalam ayat yang lain Allah juga menegaskan, "Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, ulaika fi dhalalin mubin." Maka celakalah orang-orang yang telah membatu hatinya dari mengingat Allah. Sesungguhnya mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, banyak manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita mempergunakan hati kita ini untuk menyebut dan mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah menegaskan, "Wa'lamu inna likulli shay'in syafa'ah wa syafa'atil qulubi dzikrullah." Ketahuilah, semua punya alat pencuci dan pencuci kotoran hati adalah zikrullah. Bahkan kita selalu mendengarkan seorang khotib di akhir khutbah dan selalu mengingatkan kepada kita semuanya dengan sebuah penggalan ayat, "Wala dzikrullahi akbar." Berzikir mengingat Allah adalah salah satu ibadah yang paling besar pahalanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, inilah hal kedua yang harus kita miliki kalau ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia ini. Mempunyai rumah yang luas, artinya hati yang bersih, hati yang lapang, hati yang selalu menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Dan yang ketiga, wal markabul hadin, yang harus kita miliki untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia ini, mempunyai kendaraan yang baik. Kendaraan itu apa? Alat transportasi. Tujuannya apa? Memudahkan komunikasi. Artinya apa? Seseorang akan bahagia ketika dia mempunyai hubungan yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita ini adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Bagaimanapun tinggi pangkat, banyak harta, hebat kepintaran kita, tapi kita akan selalu butuh kepada orang lain. Mulai dari kita dilahirkan sampai kita meninggal nanti, fardu kifayah kita pun membutuhkan orang lain. Untuk itu, jagalah hubungan baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, karena ini salah satu penentu kebahagiaan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Bahkan Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita semuanya lewat sebuah hadisnya. Ithnani la yanzurullahu ilaihi yaumil qiyamah. Ada dua golongan yang tidak akan dipandang oleh Allah nanti pada hari kiamat. Qati'ur rahim wa jarus su'. Orang yang suka memutuskan silaturahmi dan tetangga yang jahat terhadap tetangga yang lain. Ma'asyiral muslimin,
jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Mungkin cukup sekian pembahasan yang khotib sampaikan. Sekali lagi khotib ingatkan kepada kita semuanya, ada 3 hal yang akan memberikan kebahagiaan di dunia ini. Yang pertama, mempunyai tetangga yang baik. Terlebih dahulu kita harus baik terhadap tetangga kita. Yang kedua, mempunyai rumah yang luas, artinya hati yang lapang, hati yang bersih, yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kendaraan yang bagus dan baik, artinya mempunyai hubungan yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah kepada kita semua untuk istiqomah berbuat kebaikan sampai akhir hayat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.